Oke, semangat pagi semuanya, seluruh siswa-siswi saya, ya, siswa-siswi peserta praktikum komputer SMA Sultan Iskandar Muda, ya. Nah, lama nggak jumpa ya kan? Semoga di tahun ajaran baru nanti kalian bisa tamat dengan baik, dengan hasil yang baik dan prestasi yang baik ya. Jadi sebelum tamat kita masih belajar dulu tentang multimedia. Nah, kenapa penting eh, mengupgrade diri tentang pengenalan multimedia ini? Karena yakinlah mau kalian tamat atau enggak, maksud saya kuliah dimanapun nanti ya, mau kuliah atau enggak, pasti kalian tetap berhadapan dengan yang namanya multimedia. Nah, jadi multimedia ini suatu hal yang modern yang harus memang mau nggak mau itu kita pahami gitu. Nah, kalau kita kuliah gitu ya, semuanya penulisan skripsi, presentasi, semuanya pakai multimedia. Ya, kalau misalnya kita nggak kuliah, mungkin kita bisa lakukan kreativitas, kayak misalnya jadi konten kreator YouTube dan sebagainya, atau membuat satu kesenian, misalnya keterampilan ya, kayak menjahit, misal mendesain pakaian, kemudian melakukan membuat satu desain grafis dan sebagainya, itu pasti berkaitan dengan multimedia. Semuanya pakai multimedia. Mau bangun rumah aja juga pakai multimedia ya. Sekarang hari ini Bapak jelaskan bagaimana pengenalan multimedia yang harus kalian pahami sebagai pembekalan kalian sebelum tamat dari CJP SIM. Oke? Nah, yang pertama pengertian tentang multimedianya. Jadi menurut bahasa, multimedia itu berasal dari dua kata, yaitu multi dan media. Ya, udah jelas lah namanya multimedia ya kan? Multi itu artinya banyak. Saya yakin kalian pasti tahu lah multi itu seperti apa ya. Nah, contoh misalnya kayak multivitamin, berarti dalam satu kapsul ada banyak sekali vitamin. Nah, kalau multimedia seperti apa? Nah, multi itu artinya banyak, sedangkan media itu berarti suatu yang digunakan untuk mengekspresikan pesan atau perantara. Nah, itulah media, perantara. Seperti misalnya kalau kalian mau connect dari satu komputer ke komputer lain, ya menggunakan apa misalnya? Ada yang menggunakan kabel. Nah, kabel itulah sebagai medianya, media perantara transfer datanya. Ada juga yang menggunakan wifi misalnya, kirim-kirim data, terimakan menggunakan wifi. Nah, itulah media perantaranya. Ada yang menggunakan bluetooth misal. Nah, bluetooth itulah sebagai perantara. Ya, jadi itu sebagai medianya. Nah, jadi pengertian multimedia sendiri secara singkat adalah perantara pesan yang meliputi lebih dari satu elemen. Ya, bisa satu, bisa banyak, bisa lebih, ya. Nah, jadi elemennya seperti apa? Elemennya ya macam-macam. Kita lihat di pengertian ketiga. Dimensi lain dari multimedia diantaranya sebagai sarana komunikasi. Ya, multimedia apa? Media apa? Ada teks, ada grafis, ada gambar, baik pun diam maupun bergerak. Kemudian ada animasi, ya, ada audio, dan banyak sekali media lainnya. Ya, beberapa komunikasi elemen tersebut bisa disimpan, kemudian ditampilkan, dikirim, diproses dalam suatu perangkat tertentu. Ya, perangkat apa? Kayak komputer, apalagi laptop, ya, betul bagian dari komputer juga, smartphone, dan sebagainya. Itu pengertian singkat melalui multimedia. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke pengertian multimedia menurut para ahli. Ya, yang pertama menurut si Ross. Ya, Ross ini saya nggak tahu ya kalau di Indonesia Ross itu nama cewek ya, termasuk di Malaysia ada Upin Ipin ya, Kak Ross. Nah, pada tahun 1996, multimedia merupakan komunikasi dari komputer dan video. Itu kata si Ross pada tahun 1996. Saya nggak kenal ya Ross ini siapa dan rumahnya di mana juga nggak tahu. Nah, menurut McCormick juga tahun 1996 multimedia merupakan kombinasi dari tiga elemen. Ya, tiga elemen suara, gambar, teks. Nah, itu aja. Mungkin si McCormick ini belum tahu yang namanya video ya. Jadi dia nggak gabungkan itu. Yang digabungkan hanya suara, gambar, dan teks saja. Nah, menurut si Turban dan kawan-kawan tahun 2002. Saya nggak tahu kawannya siapa ya. Nah, multimedia merupakan satu kombinasi yang paling sedikitnya ada dua. Dua apa? Input dan output. Media ini bisa berupa audio, ya termasuk suara dan musik. Ada animasi, video, teks, grafis, serta gambar. Oke? Nah, seperti itu. Itu menurut si Turban dan kawan kayaknya Turban ini
bahasa orang Indonesia ya mungkin ya. Nah, kenapa dibuat seperti ini? Ini artinya dikutip dari sebuah jurnal atau publikasi ya. Jadi menurut siapa, pada tahun berapa, apa yang dikutip. Nah, itu seperti itu penulisannya seperti ini. Nah, kemudian yang keempat menurut si Robin dan Linda. Saya nggak tahu ya, mungkin mereka suami istri mungkin. Di tahun 2001, multimedia merupakan alat yang dapat menciptakan presentasi secara dinamis. Nah, jadi tahun 2001 udah mulai dikenal nih presentasi menggunakan multimedia. Ya, misalnya kayak yang paling kalian kenal lah kayak PowerPoint itu ya kan. Yang menggabungkan teks, grafis, animasi, audio, bahkan video. Nah, sebelumnya belum kenal video tahun 96, tahun 2000-an sudah mulai kenal video. Nah, menurut si Vaughan tahun 2004, multimedia merupakan kombinasi dari teks, gambar, suara, animasi, dan video yang dikirim melalui komputer atau perangkat elektronik dengan manipulasi digital. Manipulasi itu maksudnya editing ya, dengan editing secara digital atau secara software, menggunakan software. Nah, itu menurut 5 ahli ini. Menurut Pak Andrew mana? Kebetulan saya bukan ahli di multimedia ya. Jadi ini memang udah disahkan dan membuat suatu publikasi kayak jurnal seperti itu yang diupload secara online dan disahkan. Jadi valid istilahnya. Oke. Nah, jadi kesimpulannya pengertian multimedia adalah suatu kombinasi yang dibentuk dari gambar, ada teksnya, ada animasinya, audio, video untuk menghasilkan output berupa informasi yang menarik gitu. Nah, itu menurut 5 para ahli dan ini kesimpulannya. Kalau ini kesimpulan menurut saya ya. Oke. Nah, berikutnya ada jenis-jenis multimedia. Nah, ini akan kita bahas minggu depan. Jadi, yang pertama minggu ini kita akan bahas ini dulu mengenai multimedia dan jenis-jenis multimedia menurut para ahli. Nah, oke, seperti biasa. Nah, ada satu pertanyaan buat kalian semua yang harus kalian jawab dan kalian ketik di soal Edmodo ini. Oke. Nah, tuliskan pengertian multimedia menurut kalian sendiri. Menurut kalian sendiri ya. Mohon diingat menurut kalian sendiri, bukan menurut orang lain, apalagi menurut si Robin, Linda, Turban dan sebagainya ini. Jadi mungkin kalian bisa cari-cari pengertian multimedia menurut para ahli lainnya di Google, cari-cari, mungkin kalian bisa komunikasikan dan menggunakan bahasa kalian sendiri, bukan bahasa orang lain ya. Nah, jangan sampai nanti saya ketik jawabannya di Google, ternyata ini tinggal kopas ini kan gitu kan. Kan saya tahu, saya bisa cari itu di mana kalian kopas atau enggak bulat-bulat atau ada kalian edit lagi menggunakan bahasa kalian sendiri. Dan saya mau menggunakan bahasa sendiri ya. Artinya bahasa yang ya menurut pendapat kita lah gitu, seperti menurut pendapat kita apa. Nah, oke, tuliskan pengertian multimedia menurut pendapat kita sendiri. Nah, silakan dikumpul jawabannya sebelum pertemuan minggu depan. Oke? Nah, kalau ada pertanyaan silakan di komen langsung di bawah ya. Jawabnya seperti biasa menggunakan teks ya. Tinggal ya jawab kayak biasa, menjawab esai seperti sebelum-sebelumnya. Oke? Nah, sampai jumpa minggu depan. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat ya biar kalian bisa menjalankan ujian akhir nanti dengan mantap, dengan hasil yang sangat memuaskan ya. Oke, sampai jumpa minggu depan. Selamat mengerjakanlah.